Ya, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Chatterbox Walk the Talk sore ini tampil agak sedikit berbeda ya, karena ada hal penting yang mau saya sampaikan ya. Jadi begini, sekedar mengingatkan kembali ya, bahwa dalam salat berjamaah, ketika salat berjamaah itu masih berlangsung ya, maka hendaklah mengikutinya dari awal sampai selesai. Jadi nggak boleh kita membuat soft baru lagi atau sholat berjamaah baru lagi hanya gara-gara ada sesuatu faktor. Makanya saya ingatkan berulang kali, saya nasihati diri saya dan juga Anda semua para pemirsa Walk the Talk hari ini, bahwa sebelum kita menunaikan sholat berjamaah itu, pastikan semua urusan kita itu kelar dulu deh ya. Pastiin semua urusan kita tuh selesai dulu gitu loh, termasuk urusan gak suka sama orang. Karena kan kita gak tahu siapa yang jadi imam sholatnya. Kalau misalkan kita berbeda nih, misalkan nih, ya udah, kalau kita memang niatnya mau sholat jamaah lillahi ta'ala, ya selesaikan dulu urusan ketidaksukaan itu. Karena kan orang sini kan, welcome back. Karena orang di sini tuh gampang banget terkena yang namanya taklid buta. Taklid buta tuh fanatik buta. Ya, ketika sudah fanatik satu madhab, denom, aliran ya, sekte atau amaliyah tertentu, atau bagian dari fanatik terhadap satu pihak tertentu gitu ya, biasanya orang itu akan udah di situ aja, dia nggak mau keluar lagi. Ini biasanya terjadi di sini. Nah, makanya ketika orang nggak suka dengan orang yang berbeda denomnya atau alirannya atau amaliyahnya, atau beda ormasnya gitu ya, atau bahkan beda madhabnya, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah tuh, padahal sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, tapi beda madhab. Nah, udah tahu madhabnya beda, dia nggak mau. Ini nggak boleh teman-teman, nggak boleh seperti itu. Ketika kita hendak sholat berjamaah dimanapun itu, siapapun imamnya, asal memenuhi persyaratan aqra'uhum li Quran yang akan kita bahas sesaat lagi, itu ya sudah, kita ikuti saja dari awal sampai selesai. Jangan hanya karena ketidaksukaan atau selek gitu ya, lantas kita jadi bikin saf sendiri, bikin salat jemaah sendiri. Itu tidak boleh teman-teman, itu tidak boleh, itu nggak boleh sama sekali, nggak boleh itu ya. Kecuali kalau teman-teman itu tertinggal sudah itu di rakaat akhir, misalkan subuh di rakaat kedua tertinggal, zuhur, asar, isya rakaat keempat tertinggal, maghrib rakaat ketiga tertinggal. Nah, kalau dirasa udah tasyahud akhir, bacaannya sudah mendekati fil alamina innaka hamidum majid, udah mau deket-deket salam nih, perasaan udah mau deket-deket assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, itu boleh teman-teman membikin saf berikutnya untuk salat jemaah gelombang yang akan datang. Itu boleh teman-teman. Itu boleh secara fikih. Tapi kalau dari awal atau di tengah-tengah itu nggak boleh, nggak boleh, merusak
merusak pahala salat jamaah gitu. Ya dapat salat jamaahnya dapat, tapi pahala salat jamaahnya itu tidak dapat gitu loh. Ibaratnya ya sia-sia gitu loh. Malah sebenarnya nggak boleh loh kalau menurut beberapa ulama tertentu gitu. Nah, jadi maaf sekali lagi ya, terlepas dari orang itu mau mazhabnya, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada bermacam-macam lagi perbedaan-perbedaannya, atau ada beberapa orang-orang yang ada di dalam kelompok ini dan kelompok itu. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Rabi'atul Mazahib, ada 4 mazhab, ya kan? Ada mazhab Hanafi yang bersumber kepada pemikiran dan pandangan dari Imam Abu Hanifah, ya, murid dari Imam besar Ja'far Shadiq, ya, yang punya mazhab Ja'fari. Kemudian, tapi kita nggak bahas itu karena itu mazhabnya orang Syiah. Ya, mazhab Ja'fari itu adalah mazhabnya orang Syiah, bukan orang Sunni. Nah, saya bukan orang Syiah dan juga tidak banyak berkenalan dengan orang Syiah atau tidak dekat dengan orang Syiah. Jadi saya nggak terlalu bisa menjelaskan itu. Ya, biar mereka saja yang menjelaskan atau orang-orang yang lebih ahli saja yang bisa menerangkan mazhab Ja'fari itu seperti apa. Oke. Nah, ada lagi namanya mazhab Maliki, bersumber dari pendapat dan pemikiran dari Imam Malik bin Anas. Ada juga yang mazhab yang dianut oleh Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i, bersumber dari pola pemikiran dan pandangan Imam Idrus Asy-Syafi'i. Nah, terakhir ada mazhab yang dianut oleh Arab Saudi, yaitu mazhab Hambali, bersumber dari pemikiran dan pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Itu, ya. Nah, terlepas orang itu mau dia mazhabnya Hanafi, mazhabnya Maliki, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali, mau dia ormasnya Nahdlatul Ulama kah, Muhammadiyah kah, Syarikat Islam atau SI kah, Persis kah, mau itu LDII sekalipun, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, mau itu dia FPI, Front Persaudaraan Islam, mau itu dia ormas Islam apapun itu, yang penting terdaftar secara legal dan sah keberadaannya di Indonesia kita tercinta ini, ya. Mau mazhab apa yang dipakai dan amaliyahnya seperti apa, ya. Mau amaliyahnya setelah salat jemaah dia dzikir dan doanya dilantunkan bersama-sama berjamaah di 5 waktu salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau dzikir dan doa yang kerasnya atau jaharnya hanya dilantunkan pada saat salat-salat yang jahar saja, seperti salat subuh, maghrib, dan isya. Ataupun sedangkan zuhur, asar, zikir dan doanya itu sihir atau infiradi masing-masing, ya. Atau ada yang zikir dan salatnya kelima-limanya infiradi, masing-masing zikir dan doa setelah salat berjamaahnya infiradi masing-masing. Nah, amaliyahnya seperti apa, mau wiridnya seperti apa, ya, terlepas dari apa ini dan itunya, terlepas dari macam-macam fur'i, ya. Apakah dia subuhnya dia kunut kah tidak, ya, atau banyak lagi kalau kita mau bicara furu', ya. Apakah dia gerakan salatnya dia seperti apa, dan terlepas dari perkara furu'iyah yang lain, ya, siapapun itu yang menjadi imam salat, termasuk orang itu dia mau dari kalangan Wahabi ngaku salafi sekalipun, padahal sebenarnya bukan salafi,
Bukan juga ahlu sunnah itu. Ahlu mufsidus sunnah, iya. Mufsidus sunnah tuh perusak sunnah, ya. Mufsidus salaf itu orang ngaku salaf tapi anunya kagak ada sama sekali, kan kucluk. Ya, itu nggak usah diikutin yang gitu-gitu. Nggak usah diikutin, nggak usah. Ngapain? Nggak usah diikutin ya. Rugi nanti. Nah, kalau sudah begitu, saudara, ya, udah kita mending ikut dari awal sampai selesai. Kalau memang kita niatnya sholat jemaah lillahi ta'ala. Yang penting terlepas dari perbedaan secara furu'iyah itu tadi, atau perbedaan secara khilafiyah itu tadi, ya, kita mendingan gak usah bicara khilafiyah sih, kalau saya boleh kasih saran ya. Kita gak usah terlalu berkonsentrasi pada perkara-perkara khilafiyah mendingan, ya. Waduh, ya, hormat ya. Oke, welcome back. Nah, terlepas dari perkara-perkara khilafiyah itu tadi, ya, kalau kita masih menyibukkan dengan bicara-bicara perkara yang bersifat khilafiyah itu tadi, nggak bakal kelar-kelar. Nggak bakal kelar-kelar, ya, nggak kelar-kelar, nggak habis-habis, karena akan ada ini dan itu, akan ada ini dan itu, akan ada ini dan itu, itu pasti terjadi. Nah, makanya sekarang kita konsentrasi, selama orang itu memenuhi persyaratan aqra'uhum li Quran ini, maka dia layak untuk menjadi imam salat. Yang pertama, ini ada 4 pendapat nih yang kita akan kerucutkan dalam satu kesimpulan, karena waktunya agak terbatas, ya. Yang pertama adalah aqra'uhum li Quran itu adalah orang yang fasih dan bagus bacaan Qurannya. Maksudnya tidak terbata-bata, makhraj hurufnya jelas, tajwidnya jelas, sifatil hurufnya juga jelas. Kemudian dia baca tilawahnya tartil, ya, baca tilawahnya tartil, dan apa? Dia tilawahnya juga tartil, tidak tergesa-gesa gitu ya. Itu boleh jadi imam salat. Itu yang pertama, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, orang yang hafal banyak surah, dan ini sebenarnya berpendapat kriteria yang termasuk aqra'uhum li Quran itu. Orang yang hafal banyak surah dan ayat di dalam Al-Quranul Karim, ya. Jadi orang yang hafalan surah maupun ayatnya banyak. Yang ketiga adalah orang yang memahami ilmu dan hukum-hukum Islam, terutama yang termaktub di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir adalah alimil Quran, orang-orang yang mengetahui alimi wa fahmil Quran, orang-orang yang menguasai, mengetahui dan memahami seisi dari Al-Quranul Karim tersebut. Nah, ketika 4 ini sudah terpenuhi, maka orang itu boleh untuk menjadi imam salat, asal dia sudah akil baligh, laki-laki, ya, laki-laki, tidak hilang akal atau tidak gila, sehat lahir dan batin, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena itulah berat memang persyaratan untuk jadi imam salat itu, saudara. Iya, karena berat, maka tidak sembarang orang bisa menjadi imam sholat. Iya. Jadi makanya semoga penjelasan yang singkat ini dapat dipahami, dapat juga dimengerti, ya. Terlepas dari apapun khilafiyahnya atau furu'iyahnya, itu saya pikir tidak usah dipersoalkan. Kalau memang kita niat salat jamaahnya lillahi ta'ala, maka selesaikan dulu semua urusan.
termasuk urusan ketidaksukaan sama orang, ya, termasuk urusan fanatisme itu, ya udah gitu. Nah misalkan nih Anda amaliyahnya, Anda fanatik dengan amalan, oh habis sholat ya, Anda amaliyahnya zikir doa masing-masing gitu. Nggak zikir dan doa itu berjemaah, itu silahkan, nggak ada masalah. Itu silahkan, Anda bisa pinggir, bisa menepi, zikir dan doa sendiri sesuai dengan amaliyah yang Anda punya gitu. Itu boleh, silakan. Itu boleh. Ya. Karena memang kadang-kadang di subuh dan maghrib, terutama di kalangan warga Nahdien, warga NU, biasanya wiridnya agak panjang dikit. Gitu. Agak panjang dikit wiridnya. Terutama di kalangan Betawi, ya. Biasa Betawi NU ya. Biasanya agak panjang dikit wiridnya. Gitu kalau maghrib dan subuh. Nah kalau Anda bukan orang yang amalnya seperti itu, ya seenggaknya ya bisa pinggir aja. Bisa pinggir, kalau itu sudah selesai, udah tinggal pulang. Beres, simpel. Ya nggak? Iya. Ini orang keseringan. Di Jakarta nih orang gengsi ya, jalan kaki ya. Jadi kemana-mana tuh harus pakai kendaraan bermotor. Bahkan jarak dekat aja tuh harus pakai motor atau pakai mobil. Jalan kaki itu seakan-akan menjadi sesuatu yang menandakan bahwa lu tuh miskin di Jakarta gitu loh. Padahal sebenarnya mah kagak. Iya. Orang kalau udah punya mobil, punya motor gitu ya, oh dianggap kaya gitu di Jakarta ini. Sekalipun mobil dan motornya belinya ngutang, kredit. Ya sudah utang, riba pula. Berlipat ganda tuh dah dosa. Ya. Riba itu dosa teman-teman ya. Gak boleh, itu harus kita hindari. Yang namanya riba itu. Kapan waktu lah kita bahas tentang riba ini sesuai dengan pengetahuan yang saya punya tentang riba. Karena saya ini bukan ahli ekonomi syariah. Ya cuma tahu aja. Kan banyak toh dalam Quran dalil ayat-ayat Allah tentang larangan riba, bahwa kita harus menghindari yang namanya riba. Ya. Iya. Orang beli motor, beli mobil, beli di Jakarta nih udah dianggap kaya, udah tajir gitu loh, udah berduit, udah sukses gitu loh. Padahal belinya riba, pakai kredit. Belinya udah ngeredit, riba, aduh berlipat-lipat ganda itu dosa ya. Nauzubillahi min zalik ya. Sudah itu apa aja tuh kelihatannya kalau kita beli kredit itu dimudahkan, bahkan dikasih harga yang ada kereta lewat, harga yang lebih murah ketimbang kalau kita beli secara tunai atau cash. Saya ditawarin kartu kredit gak pernah mau. Saya ditawarin kartu kredit gak pernah mau saya. Saya bilangnya saya nggak main kartu kredit. Kenapa? Itu riba, dosa. Harus kita hindari. Pak, ada kredit tapi tanpa riba, Pak. Gimana caranya? Ada akadnya. Nah, itu yang lebih ahli lah yang bisa menjelaskan tentang itu. Saya bukan ahli dalam bidang itu. Maaf ya.
Iya, jadi ya lebih baik apapun itu mendingan kita beli cash aja. Asal ada uangnya beli. Kalau belum ada uang nggak usah maksain. Kalau saya sih lebih baik begitu daripada kita beli, ya niat kita pengen untung tapi jadinya apa? Buntung. Tahu buntung? Iya. Niat kita mau mau bahagia gitu ya, malah jadi sengsara. Kalau bahasa orang Betawi nya tahu nggak? Belangsak gitu loh. Niatnya mau bahagia malah jadi belangsak. Gara-gara apa? Riba gitu. Makanya nggak usah lah gitu ya, nggak usah memaksakan. Toh kita berjalan kaki di Jakarta ini kan juga apa, lumayan toh untuk apa, memulai pola hidup yang lebih sehat. Tubuh kita bergerak, otot kaki kita digerakkan agar kelak nanti kalau kita sudah usia tua gitu ya, otot kaki kita tidak melemah gitu, sehingga kita tidak lumpuh, ujungnya bertongkat atau paling buruk nggak bisa jalan sama sekali, duduk di kursi roda gitu. Sekian, kita bertemu lagi lain kesempatan. Saya mau ada sesuatu hal yang mau saya lakukan dulu di sini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.